Baik, Assalamualaikum, saya Mona Mulyanandar ingin menjelaskan tentang teori REBT. Nah, teori ini itu termasuk dalam mata kuliah teori dan teknik konseling 1. Nah, untuk yang pertama kita harus mengetahui dulu siapa sih pelopor dari teori dari REBT ini. Nah, dia bernama Albert Ellis. Nah, Albert Ellis ini mengembangkan teori ini dari kepanjangan Rational Emotive Behavior Therapy. Albert Ellis sendiri itu menyusun REBT ini berdasarkan hasil di mana banyak sekali anak-anak itu yang tidak dapat mencapai kemajuannya karena dia tidak dapat memiliki pemahaman tentang hubungan dia dengan peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi dalam peristiwa yang alami terjadi di dalam kehidupannya. Nah, Albert Ellis juga dia mengatakan bahwa dia membuat salah satu teori ini berdasarkan teori-teori filsafat pada ahli-ahli filsafat dahulu. Pada hakikat manusia dalam REBT ini mengatakan bahwa manusia itu dilahirkan dengan adanya suatu potensi, di mana baik yang dipikirkan secara rasional maupun yang irasional. Jadi ada dari pikiran yang jujur, dari perilaku yang jujur menjadi perilaku yang jahat gitu. Nah, menurut Komalasari pada teori ini REBT itu mengatakan ada beberapa karakter individu. Nah, yang pertama itu adalah pikiran irasional itu berasal dari proses belajarnya yang irasional yang didapat dari orang tua atau budaya-budaya di masyarakatnya. Nah, yang kedua itu adalah manusia yang verbal dan berpikir menggunakan simbol dan bahasa. Nah, terus gangguan emosional yang disebabkan oleh fabilisasi dari dirinya itu seperti self-verbalizing itu terus-menerus seperti persepsi serta sikap terhadap kejadian merupakan sebagai akar dari permasalahannya. Nah, untuk yang selanjutnya itu dia katakan bahwa individu memiliki potensi untuk mengubah arah hidup yang irasional menjadi yang rasional. Untuk yang terakhir itu karakternya pikiran dan perasaan yang negatif itu atau yang merusak diri itu dapat dia serang dengan kembalinya persepsi dan pemikiran. Jadi sehingga pemikiran itu menjadi logis, dan ada juga menurut Komalasari mengatakan ada juga contoh berpikir yang tidak logis atau yang irasional, seperti yang pertama, saya harus sempurna. Dia mengharuskan segala sesuatu untuk diri dia sendiri. Nah, yang kedua itu adalah saya baru aja melakukan kesalahan, saya tuh bodoh sekali. Jadi setiap ada kesalahan, satu kesalahan dia merasa bahwa kesalahan itu memang dari pikiran-pikiran yang negatif yang dia ciptakan sendiri. Terus yang kedua itu ini adalah bukti bahwa saya tidak sempurna, maka saya tidak berguna. Dia tidak melihat ada potensi lain pada diri dia sendiri. Dia hanya berpaku pada pikiran yang negatif saja. Menurut Ellis itu ada beberapa dinamika kepribadian yang ada dalam REBT. Ada juga hal yang berkaitan dengan perilaku dari manusia. Itu yang pertama ada rumusan A, B, C. Nah, untuk A sendiri itu adalah activity. Nah, activity ini itu apa? Yaitu keberadaan suatu fakta atau suatu peristiwa atau tingkah laku yang ada pada diri kita atau lingkungan kita, itu seperti contohnya kayak adanya kasus perceraian, adanya ujian nasional. Terus yang kedua itu ada belief. B itu dikatakan bahwa adanya beberapa keyakinan, pandangan, nilai atau fabilisasi dari diri individu tersebut terhadap suatu peristiwa. Itu contohnya seperti kayak keyakinan yang irasional dan keyakinan yang rasional. Selanjutnya itu ada penambahan dari rumusan-rumusan ini seperti D dan E. D itu adalah bisa dikatakan sebagai disputing. Nah, dia mengatakan di sini adalah penerapan metode ilmiah untuk membantu layanan konseling menentang dari keyakinan emosional yang dapat mengganggu tingkah lakunya. Nah, terus yang kedua itu ada E itu adalah efek. Nah, efek sendiri ini diartikan bahwa bagaimana kejadian dalam proses konseling tersebut. Tujuan yang mendasar pada teori REBT ini
itu adalah untuk mengubah pemikiran atau perilaku yang irasional menjadi yang rasional. Jadi dalam teori REBT ini itu memiliki beberapa tahap. Nah, tahap yang pertama itu adalah tahap pembinaan hubungan atau relation building, dimana di sini hubungan yang baik seperti adanya report di dalam hubungan itu antara konseling dengan konselor itu memang merupakan salah satu prasyarat dari suatu konseling. Nah, untuk dapat menciptakan hubungan yang baik, biasa konselor itu dapat menerapkan sikap dasar kayak di konseling itu kayak suasana pendukung, terus membuka sesi sesi pertama atau perbincangan awal dengan hangat. Nah, yang kedua itu adalah tahap kognitif, di mana pengelolaan pemikiran atau pandangan. Di sini seperti ada mengidentifikasi atau menerangkan bagaimana dan menunjukkan masalah sesuai dengan rumusan pada perilaku tadi yang ABC. Terus yang tahap yang ketiga afektif, di mana konselor ini memusatkan perhatiannya atau menggerakkan emosi yang afektif. Itu konselor sebagai kondisi yang pendukung untuk kemantapan perubahan yang irasional pada si konseling. Selanjutnya itu ada tahap pengelolaan tingkah laku. Di sini ada beberapa isyarat yang siapa si konseling berikan gitu. Terus yang pertama itu ada kesepakatan atas bagaimana perubahan tersebut. Nah, yang kedua itu bagaimana adanya pernyataan yang lebih terjadi sejumlah perubahan kognitif maupun afektif sekecil apapun. Terus ada sikap emosional yang dihadapkan oleh si perilaku, maka konselor siap masuk ke tahap yang pengelolaan perilaku yang tampak pada si konseling. Selanjutnya kita akan membahas tentang teknik-teknik yang ada pada REBT. Nah, untuk teknik yang pertama itu dia ada generalisasi yang berlebihan, dimana itu contohnya kayak saya tuh mendapatkan nilai 50 pada pelajaran matematika, berarti saya memang tidak bisa dalam matematik dan pelajaran ini. Terus yang kedua itu ada distorasi. Jadi di sini itu yang beranggapan bahwa tentang keseluruhan atau tidak sama sekali, atau semuanya baik atau semuanya buruk gitu. Itu tuh contohnya kayak saya tidak bisa dapat nilai A di mata kuliah. Lihat aja kayak dari saya bahwa memang saya bukan mahasiswa yang baik gitu. Terus yang ketiga ada lihat pada hal-hal yang dihapus, atau itu kayak berfokus pada kejadian negatif dan menghapus kejadian yang positif. Misalnya kayak saya kalah 2 kali dan menang 1 kali pada permainan berikutnya, saya pasti kalah. Selanjutnya itu ada tahap melihat yang dianggap suatu bencana atau tragedi tertentu. Itu kayak kesalahan yang dilebih-lebihkan atau keberhasilan yang dikecil-kecilkan. Contohnya kayak saya cuma beruntung aja nih dapat nilai A gitu. Terus kalau yang selanjutnya itu ada teknik lihat pada penggunaan kata-kata yang absolut, seperti harus, selalu, tidak boleh, tidak pernah gitu. Contohnya kayak saya nggak boleh buat kesalahan gitu. Terus selanjutnya itu ada lihat pada pernyataan yang menunjukkan ketidaksetujuan terhadap sesuatu atau seseorang yang konselor pikir mereka tidak dapat memahami dia gitu. Contoh, dia seharusnya dihukum, dia tidak boleh diperbolehkan bebas begitu saja. Terus untuk yang terakhir itu adalah lihat pada ramalan atau prediksi ke masa depan ya. Contohnya tuh kayak saya tahu bahwa teman saya tuh nggak akan senang pada pesta saya nanti gitu. Dalam REBT ini sebenarnya mereka sudah mengelompokkan teknik ada mengelompokkan 3 teknik. Untuk teknik yang pertama itu adalah teknik kognitif, di mana usaha untuk mengubah keyakinan yang irasional. Sebenarnya ada peran konselor pada REBT ini ya. Jadi REBT menjelaskan adanya peran konselor di dalamnya. Itu kayak konselor lebih edukatif kepada konseling, yaitu kayak memberikan cerita atau penjelasan khususnya pada tahap awal. Terus ada mengkonfrontasinya masalah klien secara langsung. Terus ada menggunakan pendekatan yang dapat memberikan semangat untuk memperbaiki cara berpikirnya si konseling. Terus ada dengan gigihnya mengulang dalam menekankan bahwa ide yang irasional itu yang menyebabkan hambatannya emosional pada si konseling.
terus ada menggunakan pendekatan didaktif atau filosofis, terus yang terakhir ada menggunakan humor dan sebagai jalan mengkonfrontasikan berpikir secara irasional tersebut. Ada juga kelebihan dan kekurangan pada RIBT ini. Nah, kita akan membahas dulu tentang kelebihannya. Nah, pada kelebihannya, dari pendekatan ini itu cepat sampai pada masalah yang dihadapi pada konseling itu. Jadi, perawatannya juga dilakukan dengan cepat. Terus yang kedua, ada kaedah berpikir yang logis itu yang diajarkan kepada konseling dapat digunakan untuk menghadapi masalah-masalah yang lain yang dihadapi si konseling. Nah, terus yang terakhir ada konseling merasa pada dirinya tuh kayak ada keupayaan intelektual dan kemajuan cara berpikir. Nah, untuk selanjutnya itu ada kelemahannya. Nah, kelemahannya sendiri itu ada si konseling ini boleh ditolong melalui analisa logis dan falsafah, tetapi ada pula yang tidak begitu cerdas otaknya untuk dibantu dengan cara ini. Nah, terus ada juga sebagian konseling itu begitu terpisah dari realitas sehingga usaha untuk membawanya diri ke alam yang nyata sukar untuk dicapai. Terakhir ada juga sebagian konseling itu memang memiliki gangguan emosi yang tergantung di dalam hidup dia. Jadi dia tuh kayak nggak mau buat perubahan apapun lagi di dalam kehidupannya. Nah, untuk yang terakhir kita dapat merangkum semua apa yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, tujuan utama dari RIBT ini itu adalah berfokus untuk membantu si konseling dapat menyadarkan mereka bahwa mereka dapat hidup dengan perilaku atau berpikir yang rasional dan produktif. Jadi RIBT ini membantu si konseling agar mereka itu berhenti untuk membuat tuntutan dan merasa kesal melalui kekacauan. Jadi si konseling ini dalam RIBT dapat mengekspresikan beberapa perasaan yang negatif itu dengan tujuan utama adalah membantu si konseling agar tidak memberi tanggapan emosional yang berlebihan selayaknya terhadap suatu peristiwa. Menurut Wells, dia mengatakan juga bahwa RIBT ini juga bertujuan untuk memperbaiki dan mengubah sikap seseorang, persepsi seseorang, cara berpikirnya seseorang tersebut atau keyakinannya serta pandangan si konseling itu yang irasional menjadi yang rasional. Jadi sehingga dia itu dapat mengembangkan dirinya untuk mencapai realisasi diri yang optimal. Di sini juga RIBT bisa mengubah cara berpikir irasional dan menjadi cara berpikir rasional sehingga terbentuknya pribadi yang rasional pada individu.